Selin tuh kalau mau kumur-kumur nggak bisa, nggak jelas anjing, nggak jelas. Lagi dengan gue Helmi Talib. Gue biasanya suka nge-review rokok, tapi kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman gue. Ini hari ke-11 gue terkena Bell palsy atau facial paralysis ya, gitu gitulah. uh, gue mau menceritakan secara rinci dan treatment apa aja yang gue lakuin di hari ke-11 ini. Alhamdulillah gue udah mendapatkan kesembuhan mungkin sekitar 50% lah. Gue udah bisa menggerakkan pipi gue yang tadinya kaku ya, lumpuh gitu. Tapi sejauh ini yang masih belum bisa bergerak itu alis yang sebelah sini. Jadi kalau gue ngangkat alis masih sebelah, sementara kalau merem ya masih ada sedikit kebuka gitu. Karena emang dari awal mata gue bisa ketutup, cuma ada sedikit sekitar 1/4, kadang jadi setengah gitu kebukanya. Jadi emang nggak pernah rapet. Sementara untuk pipi gue udah bisa menggerakkan. Gigi gue bawah yang sini udah kelihatan, sementara gigi atas belum. Belum. Tapi gue udah bersyukur banget, makan gue udah nggak terganggu. Dan dalam keadaan gue idle gitu, dalam keadaan diem, itu gue udah nggak ngerasa kayak di press lagi, muka gue udah nggak terlalu kaku. Jadi kalau gue lagi diem gue berasa normal. Tapi saat gue mau senyum baru ya, di sini belum bisa ketarik sampai jauh kayak sebelumnya sih. uh, gue mau menceritakan secara rinci nih sejak awalnya dulu ya. Onset gue itu pertama kali ya, first day gue kena Bell palsy ini, gue ngerasain nyeri di setengah ini sebenarnya hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Sebelumnya gue mau ceritain lagi. uh, gue ini sejak beberapa bulan terakhir gue sering meremehkan sih. Gue kalau naik motor itu kadang-kadang mau kemana pun gitu ya, gue hampir nggak pernah pakai helm. Kecuali gue mau ke jalan raya yang kayaknya ada polisi, gue baru pakai helm. Jadi gue jalan nggak pernah pakai helm gitu. Apalagi terutama kalau malam ya, kan jarang ada polisi kan. Kalau malam gue hajar nggak pakai helm. uh, gue nggak mikir ada kena angin di muka gitu. Gue pakai jaket, gue takut kalau gue jadi sesak nafas masuk angin gitu, gue takut. Cuma kalau di muka gue nggak tahu kan ada penyakit kayak gini. Jadi gue untuk beberapa bulan terakhir gue nggak pakai helm. Terus uh, sampai puncaknya tuh waktu itu hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, gue bolak-balik malam-malam sekitar jam uh, 8 sampai jam 10 malam. Gue nggak pakai helm full. Jaraknya sekitar mungkin 7 sampai 8 kilometer ya jauhnya. uh, dan waktu itu udaranya dingin karena hujan gak jadi. Gue sih nggak ngerasa apa-apaan ya kan, gue masih sok kuat gitu kan. Pas besoknya hari Sabtu, gue lagi mandi sore, terus gue lagi kumur-kumur pakai Listerine gitu, mouthwash, muncrat dari sini cerut-cerut. Gue berpikir itu nggak ada berpikir apa-apa, gue pikir gue ada sariawan atau bibir gue lagi kenapa gitu kan. Gue masih belum mikir aneh-aneh. Terus gue jalan, ngejemput cewek gue di daerah eh, jauh sih, deket Bekasi gitu, sedangkan rumah gue Jakarta Barat ya. Gue dari rumah tetap pakai helm. Terus sampai daerah BKT gue lepas helm, gue jalan jauh lagi. Terus dari sana eh, ke rumah cewek gue lagi, gue nggak pakai helm gitu. Terus ya gue kayak gitu aja. Terus dari situ gue jalan lagi ke tempat kopi, nongkrong sampai malam. Dan gue selama perjalanan tuh lepas helm ya, padahal gue udah nyari di belakang kuping waktu itu. Tapi gue nggak tahu nih, gue udah mulai ngerasa ada sedikit sakit juga di sini kan, udah sedikit kaku tapi masih sedikit banget gitu. Terus gue udah kayak apa, gue kena stroke. Terus gue kan kebetulan motor gue kopling, gue main-mainin kopling kan kiri kok gue ngerasa fan-fan aja ya kan.
mungkin nggak sih gue kena stroke gitu kan, sedangkan gue selalu kalau tensi darah nggak pernah darah tinggi, ya kalau nggak rendah normal lah gitu. Terus gue pulang sekitar jam setengah 2 pagi gitu, jam 1 lah, jam setengah 2 gitu. Gue udah mulai nyari-nyari ya, kalau muka rada sedikit kayak kebal gitu kan, bukan kebal, kebas gitu, ini apa gitu. Terus kelumpuhan wajah, Bell's palsy gitu kan. Yang gue dapet infonya, gue malam-malam tuh takut gitu, gue takut ini penyakit yang gimana, berbahaya, maksudnya lama gitu kan. Akhirnya di hari itu gue minta ditemenin free call gitu. Gue takut bangun tidur tiba-tiba muka gue lumpuh sebelah gitu kan, terus ketarik ke sana gitu kan, ketarik parah gitu. Ternyata pas bangun enggak gitu, gue masih tetap ngerasa kebas, dan gue kalau misal begini tuh ini masih ketarik gini, masih tetap ketarik walaupun nggak sesempurna ya, sekitar mungkin 80% lah, jadi fungsinya nggak 100% lagi gitu. Terus gue masih bisa ngangkat alis yang ini kayak gini-gini, gue masih bisa gitu. Terus kalau begini, ini asik kesini cuma kayak rada gini gitu. Nah, kalau gue lagi mau ngerokok tuh, gue taruh rokok di sini kok miring gitu. Gue sempat cerita ke saudara gue gitu kan, gue kena Bell's palsy. Terus dia ketawa gitu, lu kena angin tuh gitu. Terus gue kirim video gue kan, terus kata dia, lu masih gitu nggak parah gitu kan. Terus gue kayak rada tenang, tapi tetap sendiri masih kayak depres gitu. Terus pertolongan pertama gue waktu itu malah dikasih es batu, bukan air panas, tempel sini. Hari itu gue minumin vitamin B kompleks. Di hari Minggu itu gue minum 3 butir. Dan emang kebetulan bisa 3 butir. Eh, hari ya gue udah mulai nyari-nyari info lah. Terus gue nemuin ada banyak video di YouTube macam-macam. Hari Senin tanggal 24 Mei 2021, eh, kebetulan waktu itu gue masih masih tetap bisa ngangkat alis sih, gue siang-siang gitu. Menjelang udah makin sore, sekitar jam setengah 4 sore lah, hari Senin itu muka gue udah kebal separuh gitu. Tapi tetap ini nggak terlalu ketarik sih, mungkin karena ya masih segini lah, tapi ada naik segini sih, tapi nggak sampai yang ketarik banget gitu. Mungkin kalau waktu itu sih orang ngeliatnya katanya gue tuh kayak abis tonjok gitu, jadi kayak bengok gitu kan. Gue mulai ngubungin dokter yang ada, gue kenal gitu, tetangga gue ada dokter gitu. Terus dia bilang dia dokter umum gitu. Gue harus dipastikan dulu apa gue Bell's palsy atau gue kena stroke bla 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 bla. Karena gue pulang, gue ke salah satu ada yayasan kayak balai kesehatan gitu dekat rumah gue. uh, Katanya sih bukan dokter, mungkin mantri gitu ya. Gue datang ke situ sore sore mau maghrib. Dia mendiagnosis gue Bell's palsy. Gue disarankan untuk ke dokter syaraf dan melakukan fisioterapi, nanti disetrum-setrum gitu. Dan kebetulan di hari itu gue dikasih obat sama dia, yaitu methylprednisolone sama huvanuron. Diminum 1 hari 2 kali, dan gue menambah sama neurobion yang biru itu, 1 hari 1 tablet gue tetap minum, biar mempercepat pemulihan. Terus gue pakein balsem menthol con, ada tuh menthol con, lu bisa cari menthol con cone gitu. Gue gituin terus gue dikasih minyak kutus-kutus, gue pakein terus gue berusaha ngomong dan bla bla bla. Itu yang gue rasain tuh udah kebas. Terus gue makan udah capek, gue makan lama banget, minum udah tumpah-tumpah, udah nggak jelas deh. Di hari Selasa keadaan ya makin memburuk cuy. Menurut gue sih makin memburuk, makin kebas gitu. Dan gue tapi selalu berpositif kayak ini udah bisa bergerak. Sebenarnya sih nggak bergerak sih, kayak gue berusaha bergerak padahal nggak bergerak gitu. Terus di hari Rabu gue kebetulan emang mau jalan, ada jalan-jalan lah gitu sama cewek gue dan sama temen-temennya gitu. Itu muka gue tuh sepanjang gue jalan tuh kayak wah gila cuy, di press cuy, kayak lu muka lu diginin sama Hulk cuy, itu digituin. Gue mau bergerak nggak bisa, terus kayak tebel banget muka gue gitu. Gue ngeliatin orang-orang tuh kayak ya Allah kok mereka normal gitu, kenapa gue jadi nggak normal gitu. Gila. Terus gue sempat nangis gitu. Gue takut ini selamanya cuy, gue cacat permanen. Dan gila deh, gue udah gak tau mikir gimana gimana gitu. Terus setiap gue sholat tuh gue nangis gitu, kenapa gue harus kayak gini gitu, gue nangis. Ya udahlah, gue cuma bisa nangis gitu, nangis juga cuma sebelah ya kan, kayak
gue kayak two face gitu kan. Hari Kamis ya nggak ada kemajuan lagi. Gue sempat diurut di sini di sini gitu, jadi belakang telinga gue sampai ke bawah sini udah nggak nyeri. Gue diurut dari sini ke sini. Gue ngunyahin permen karet terus itu selama dari hari Senin sampai hari Kamis. Rahang gue yang pegel, bergeraknya enggak. Di hari Jumat pagi itu gue baru bangun tidur. Hari Jumat pagi berarti gue udah hari ke-6 ya. Kan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti kan hari ke-6 itu tanggal 28 Mei, hari Jumat. 28 Mei, hari Jumat, gue bangun tidur, gue kayak gini gak ada kemajuan, udah berhari-hari gitu. Yang gue mesti lakuin tuh apaan gitu. Gue mulai keliling cari tempat fisioterapis, tapi fisioterapi maksudnya. Tapi kebetulan dekat rumah gue ada, katanya tulisannya buka jam 4 gitu kan, sore hari Senin sampai Jumat gitu. Terus hari Sabtu buka setengah hari, enggak setengah hari sih, kayak cuma 2 jam gitu. Gue tungguin gitu sampai sore dan ternyata nggak buka gitu. Gue teleponin juga nggak bisa. Gue sempat nanya tempat terapi yang lain dan itu menurut gue harganya mahal sih tempat terapi, dan aku pungtur bla 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 macam-macam gue cari mahal. Gue nggak semasuk harganya untuk yang semahal itu. Akhirnya di sore itu gue mau ke dokter spesialis juga nggak ada gitu. Hari Jumat malah prakteknya katanya pagi, ada dekat rumah gue dokter spesialis saraf. Gue ke dokter umum. Jadi dokter umum ini dia kebetulan sih dokter bukan veteran lah, maksudnya kayak kawakan lah gitu. Dia pensiunan dari RSPAD katanya dulu. Gue pernah ngobrol sama dia. Gue ngobrol panjang lebar itu 1 jam, dari jam 5 sampai jam 6 itu gue ngobrol itu tentang keadaan gue gitu. Sebenarnya udah bisa bergerak cuma kayak kayak berat banget sih, cuma kayak gini doang, tuk tuk gitu doang. Dia mendiagnosa gue sih sebenarnya nggak sampai Bell's palsy karena gue nggak ketarik banget, tapi nggak tau lah gue ngapain ini gue Bell's palsy atau gimana. Gue dikasih obat-obatan lain karena kan gue udah minum prednisolon kan, udah minum steroid waktu kemarin, jadi dia nggak memberikan gue steroid lagi. Jadi gue dikasih 3 jenis obat, sebenarnya 6 jenis, cuma yang 3 jenis itu yang tentang vitamin sarafnya itu diracik jadi satu kapsul gitulah. Ini obat untuk 10 hari katanya, dan bisa tebus 3 kali. Jadi total kalau gue mau tebus terus, kalau gue nggak kembangnya lambat, jadi sampai sebulan gitu kan. Untuk obat yang pertama itu yang kapsul campuran itu gue dikasih 3 vitamin buat syaraf, yaitu Loribal, Mecobalamin, terus Neorobat, sama Koni D, bukan Konidin, Koni D. Koni spasi D itu dijadiin satu, gue minum sehari 3 kali. Jadi total ada 30 tablet, 30 kapsul maksud gue. Terus yang duanya lagi tuh, yang satu ada KQ 100 dan Kano 100. KQ 100 itu katanya khusus untuk pembentukan sel-sel yang rusak gitu. Terus yang Kano itu untuk melancarkan peredaran darah dan jantung ya kan. Ya dokter memiliki kombinasi itu dan gue ngikutin. Yang 2 obat itu kebetulan diminumnya sehari sekali, jadi gue dapat 10 kapsul. Dan obatnya mahal banget cuy. Kayak gue total tuh mahal deh, hampir 400 ribu lah. Gue minum di hari Jumat itu. Di hari Sabtu gue udah mulai merasakan ada sedikit pergerakan, tapi berat banget cuy, masih berat gitu. Dan gue mulai kompres sama air panas botol gitu. Di hari Minggu gue udah mulai ngerasa muka gue udah gak terlalu depres lagi. Untuk bergerak sih masih sedikit berat, tapi udah mulai bergerak. Kalau gue ngomong tuh kata orang yang ngeliat gue sih udah mulai gerak, tapi kalau buat senyum gue masih berat gitu. Di hari Senin juga semakin enteng, tapi penarikannya nggak beda jauh sama hari Minggu. Hari Selasa juga udah. Nah gue jadi terapi gue tuh semenjak yang itu, gue cuma kayak minum obat yang apa namanya maksud gue vitamin yang dari dokter itu, dan gue kompres air panas
Ini bibir gue sering kering gitu, makanya gue sering jilatin. Terus di hari Rabu ini gue sebenarnya udah memiliki banyak perkembangan sih, ya bertahap gitu. Gue udah mulai sebenarnya bisa tersenyum gitu, tetapi orang tua gue memaksa gue buat fisioterapi, eh, biar untuk lebih cepat lagi lah pemulihan gue. Setelah fisioterapi, muka gue pertama sih dia dipanasin gitu, kuping gue, muka gue gitu, gue dipanasin juga. Dan gue tetap sih tadi terapi botol gue tetap jalanin sendiri di rumah. Terus eh di setrum gitu, dan ya gue udah mulai kalau gue diem gue udah kayak nggak ngerasa lagi sakit, udah spasi lagi. Dan kalau gue bergerak udah mulai tuh, ini udah kayak ya kayak biasa aja. Tapi emang mata katanya kalau alis ini emang rada lama karena gak banyak bergerak saat kita ngomong gitu-gitu. eh jadi gue punya saran, kalau lu yang nonton video ini dan lu belum pernah kena penyakit ini, lu jangan AC dipantang langsung ke muka. Terus kipas angin jangan langsung ke muka. Dan satu lagi, kalau lu naik motor entah itu siang malam jauh deket, kecuali deket banget ya, ya lu mesti pakai helm cuy, tutup kaca. Gue baru belajar banyak sekarang ini, dan gue bersyukur banget ya, gue soalnya ngeliat video tuh banyak banget, kayak eh, video-video orang-orang kena penyakit ini, entah lokal ataupun dari luar negeri gitu. Mereka tuh sakit sampai berbulan-bulan gitu, baru dari miring gitu sampai normal gitu, tapi mulutnya masih kayak gitu. Gue bersyukur banget, gue dikasih teguran yang nggak terlalu parah. Dan gue jujur, ini penyakit yang menurut gue sejauh ini gue rasain, sumpah ini musibah banget. Gue pernah sariawan semulut, lidah gue kayak diiris-iris, gue susah makan, gue pernah, gue nggak bisa ngomong gitu, jadi cuma waktu SD. Terus bengok gitu, gue pernah kan, gondongan atau gondongan pemain bola, gondogan ya. Terus gue pernah jatuh dari motor, kaki gue dijahit, gue pakai tongkat selama 1 bulan. Gue sakit sesak nafas, gue sakit perut sampai muter-muter, gue sakit tipes sampai nggak kuat jalan dari ke kamar mandi, gue pernah gitu. Dan yang ini tuh gue sakit sampai nangis karena mukanya kayak cacat cuy, nggak bisa bergerak, ngomong kayak yang ini doang gitu. Ya walaupun sekarang juga belum normal 100% gitu kan, tapi gue alhamdulillah banget, makan gue udah nggak terlalu terganggu, minum gue udah nggak terlalu terganggu gitu. Gue harus mensyukuri ini, alhamdulillah. Buat yang masih uh, berkutat juga berjuang melawan ini penyakit, uh, coba gue kasih saran, tempel sama air panas juga, tapi jangan mendidih di tempel sih, itu melepuh nanti. Tapi jangan terlalu hangat sih, kalau gue lebih seneng yang panas-panas juga. Terus uh, vitamin ini nih, ya gue sih cuma ngasih saran aja nih ya. Kalau misalnya kebetulan gak cocok, ya gue cocok karena gitu. uh, Loribal Mecobalamin, terus Neorobat sama Konidi, ini untuk vitamin syaraf. Sementara 2 obat pendukungnya itu ada KQ100 dan apa Kano 100 apa Kano 400 ya. Pokoknya itulah KQ sama Kano. Terus Loribal Mecobalamin untuk yang sarafnya Neurobat, dan Koni D. Pokoknya itu obat yang gue konsumsi sekarang. Tetapi tadi gue sempat ngobrol sama fisioterapis. Untuk yang baru kena hari pertama itu, pertolongan pertamanya itu emang prednisolon untuk steroid dan minum vitamin untuk syaraf. Dan tempel air panas biar nggak makin parah. Jangan kayak gue malah pakai es, karena kadang tahu emang ini penyakit, kebetulan baru gue yang ngalamin di keluarga gue kan. Jadi itu aja sih yang bisa gue sharing. Dan tetap panasin, jangan dilanjutin kena angin langsung dan
AC gitu jangan. Gue sendiri AC udah nggak mau langsung ke muka, bahkan naik motor gue jadi pakai helm full face gitu-gitu. Ya intinya tetap semangat. Oke, bro.